Sobat Antara pada ngapain tuh? Semoga aja hari ini Sobat Antara sudah minum segelas jamu. Kenapa harus minum jamu? Karena jamu ini selain punya banyak khasiat, juga merupakan minuman bersejarah. Bayangkan saja minuman satu ini sudah ada sejak 1300 Masehi. Luar biasa ya. Dan narasumber luar biasa kali ini yang akan Novi ajak untuk ngobrol tentu saya terkait tentang jamu. Kita akan cari tahu mengapa sosoknya sangat tertarik dengan minuman yang kata orang minuman tua, kuno, bahkan mungkin dianggap ketinggalan zaman. Kita akan bahasnya lebih lanjut bersama Mbak Nova Dewi Setiabudi. Halo Mbak Nova. Halo Mbak Ovi. Waduh, kalau rutin minum jamu sekinclong ini mukanya kayak Mbak Nova, saya kayaknya harus ya minum jamu. Mbak Nova, terima kasih kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait tentang jamu dan ketertarikan Mbak Nova tentunya menekuni bidang ini. Tapi bocoran-bocorannya ini katanya Mbak Nova sendiri tertarik sama jamu sudah karena apa ya, bisa dibilang influence atau dipengaruhi oleh sang nenek. Ketika kecil katanya Mbak Nova ya? Iya. Itu ceritanya gimana Mbak Nova? Dipaksakah sama nenek akhirnya terbiasa atau bagaimana? Jadi uniknya pengalaman minum jamu masa kecil saya itu ternyata beruntungnya itu tidak menyeramkan atau yang traumatik gitu ya for me. Jadi saya tuh ngerasa waktu diajak diceritakan dan dikenalin jamu itu momen-momen yang menyenangkan gitu. Karena saya ingat kayak diceritain, didongengin filosofinya, terus kalau membuat jamu itu harus seperti apa sikapnya, terus khasiatnya apa. Terus saya juga ngelihat kan minum jamu rasa-rasanya macam-macam, ada manis, asam, pahit, bahkan pahitnya gitu ya. Tapi ketika diminum dengan step-step yang benar dan layer-layernya itu urutannya benar, jadinya nggak yang semenakutkan itu gitu loh ternyata. Jadi ketika saya pindah ke Jakarta, itu saya ngerasa kok anak-anak mudanya takut semua ya minum jamu gitu, ada kayak perasaan kayak traumatik gitu. Jadi saya ngerasa waduh, seneng ya kalau punya kesempatan bisa menceritakan gitu loh pengalaman saya yang menyenangkan minum jamu, yang nostalgic memori saya gitu sama nenek dan tante saya sama ibu saya gitu. Oke, berarti berangkat dari kekhawatiran kok di Jakarta ini susah banget cari jamu, padahal jamu itu punya kisah-kisah indah ya untuk Mbak Nova ya. Tapi kalau mungkin boleh di-sharing juga, ingat nggak Mbak Nova, jamu apa sih yang paling membekas dari nenek gitu yang akhirnya membuat Mbak Nova benar-benar kangen? Karena kan akhirnya pemicunya adalah karena kangen nih pengen minum jamu dan nggak bisa didapetin di Jakarta. Gimana Mbak Nova? Nah jadi sebenarnya saya tuh dikenalin jamu itu temulawak. Tapi temulawaknya yang dibuat sama nenek saya itu banyak rempah-rempahnya gitu yang diangkat atau diinfuse di dalam si temulawaknya ini gitu ya. Padahal jamu yang terkenal di Indonesia atau yang semuanya udah nyoba itu pasti favoritnya itu kunyit asem, beras kencur. Kalau di Surabaya itu kita nyebutnya kunyit asem itu sinom gitu. Nah jadi istilah-istilah dari Sabang sampai Merauke itu ternyata banyak banget gitu ya. Kalau istilah ingredients juga gitu namanya macam-macam tergantung dari daerahnya. Nah saya tuh ingatnya minum temulawak itu waktu saya soalnya waktu SMP kan teman-teman aku tuh pada kayak jerawatan gitu ya. Puber. Nah masa puber. Nah saya tuh dikasih tahu kamu tuh mesti minum setidaknya tuh something yang nggak cuman manis gitu, karena manis itu enak gitu kan pastinya gitu ya. Tapi ketika kita minum something yang pahit, upaya minum jamu itu kan sebenarnya pengobatan itu terakhir, harusnya kita itu prevention promotion atau upaya pencegahan dan mempromot kesehatan kita. Nah jadi itu yang selalu di highlight gitu, yang dikasih tahu terus gitu sama nenek saya, kamu minum ini tuh supaya sehat, supaya gak gampang sakit, gak gampang masuk angin. Terus kamu coba nanti lihat mukanya itu gak gampang jerawatan. Terus juga kalau misalnya lagi datang bulan gak sakit gitu. Nah, saya ngerasain ya memang bener gitu ya, ngeliatin kayak teman-teman saya waktu SMP pada jerawatan, saya kok enggak gitu. Iya, karena udah di-prevent tadi ya. Prevent tadi, terus waktu mens juga nggak apa-apa gitu, nggak sampai yang sakit. Jadi saya tuh nanya, jadinya kan curious kan, emang ada apanya sih di bahan-bahan ini gitu kan. Jadi waktu udah mau belajar kan akhirnya digali sendiri ya, maksudnya kitanya jadi kepingin tahu sendiri. Baru dikasih tahu nih ternyata bahan membuat jamu itu yang kita pakai
fresh ingredients-nya itu bukan bahan jamu biasa. Ternyata bahan jamu sama bahan buat masak, meskipun sama-sama kunyitnya atau sama-sama jahenya itu beda gitu. Yang dipakai di bahan-bahan jamu itu adalah bahan-bahan tua gitu. Jadi banyak ketertarikan saya tuh akhirnya muncul sendiri gitu, karena kepingin tahu, loh kenapa sih kok jadinya gak jerawatan gitu. Oh ternyata itu ada elemen dalamnya jamu yang tua-tua ini itu mengandung essential oil, minyak atsiri, terus ada kayak jahe itu ada gingerol, kalau turmeric itu bahan apa kayak namanya atsiri dari kunyit itu kurkumin gitu. Jadi sambil belajar, jadi otodidak sih sebenarnya. Oh, berarti tidak ada khusus sendiri ya, Mbak? Maksudnya kayak Khususnya dari Ayang Putri. tapi ada buku resepnya berarti dulu atau Ya dicatetin sama ibuku biasanya itu Mbak. Jadi kan ngelihat kita dulu juga selain bikin sendiri ya punya langganan ya kan, ada mbok jamu yang lewat di depan rumah gitu. Ya masih seneng ya kita jadinya tahu oh ini campurin ini misalnya lagi apa namanya kok masuk angin, kadang-kadang kan asam kembung, asamnya lambung gitu ada nggak stabil atau nggak balance ya. Jadi minumnya apa, temulawak dicampur sama misalnya pahitan gitu, ya pahit sama pahit gitu. Oh, yang mengeluarkan maksudnya khasiat-khasiat sendiri ya. Berarti mencampurkan sebenarnya satu ingredients dengan ingredients lain akan mengeluarkan khasiat yang berbeda ya. Betul, ya. Oh, itulah keunikan jamu yang akhirnya ditekuni oleh Mbak Nova. Sejak tahun 2012 akhirnya mencoba membuat bisa dibilang adalah fokus di minuman jamu. Tapi sebelumnya perjalanan seperti apa Mbak Nova? Pasti orang-orang banyak yang, wah ini yakin jamu, maksudnya dari banyak banget minuman kekinian lah kita bisa bilang. Kenapa akhirnya jamu? Jadi awalnya tahun 2009 itu Mbak. Oh 2009. Baru pindah Jakarta. Nah saya apa ya, diekspos dengan macam-macam minuman-minuman yang saat itu lagi hits gitu. Ya ada boba, terus kopi-kopi itu banyak banget ya. Terus mungkin kedai-kedai yang sifatnya lebih kayak sweet drinks gitu ya, mungkin kayak minuman-minuman yang lebih campurannya manis-manis gitu. Nah terus aku penasaran kok nggak ada yang jamu ya gitu, mau nyari jamu di Jakarta malah susah waktu itu. Mbok jamunya juga di daerah Jakarta Selatan ini agak susah gitu. Ada yang sepedaan pagi-pagi gitu, tapi nggak banyak ya, udah nggak banyak. Di perumahan mungkin juga udah rare. Terus aku ngelihat kok ketika mau nanya sama temenku, minum jamu di mana sih gitu di Jakarta, kok dianggapnya kok aneh gitu, kamu sakit gitu, atau kamu lagi mens, atau kamu lagi kayak ada masalah aja kesehatannya ya, oke. Kayak yakin kamu itu banyak nanti itu loh, ada efek sampingnya. Jadi ada banyak ini ya isu gitu saat itu. Jadi aku tahun 2012 itu karena dari tahun 2009 Mbak galinya, akhirnya saya cari tahu kan tempat minum jamu di Jakarta di mana aja sih, yang minum tuh siapa, umur berapa, terus bahan yang dipakai itu dari mana, bahannya apa aja, terus yang dibikin jamu-jamu apa gitu. Jadi sampai keliling ke pusat jamu ya, ada desa jamu di Solo, ngelihat bahannya masih banyak nggak gitu, nanti kalau mau bikin. Jadi udah punya ketertarikan, ini seru loh sebenarnya kalau dibikin suatu konsep yang ibaratnya tuh revitalisasi gitu ya, minuman jamu yang kuno tapi bagaimana sih bisa relate ke sampai zaman hari ini gitu. Waktu itu saya mulainya 2012 ya, jadi 10 tahun yang lalu. Itu akhirnya aku mutusin kayaknya kita butuh ruang ketemu gitu. Ruang ketemu karena udah lama nggak minum jamu gitu ceritanya gitu ya. Jadi suwe ora jamu. Iya, jadi akhirnya suwe ora jamu, suwe ora ketemu gitu kan. Aku pikir ya kita jangan buat yang berat-berat deh, buat yang seru-seru aja, yang fun gitu. Kita tahu usaha jamu ada success story-nya kok, ternyata bahan jamu sampai sekarang ya pasti ada. Kita tuh negara agraria ya, negara yang sangat subur dikelilingi pohon yang tumbuhan-tumbuhan yang beraneka ragam gitu. Kita punya berapa 15.000 sebenarnya tuh jenis tumbuhan di Katulistiwa. Tapi kita cuma bisa eksplor berapa gitu kan yang untuk jenis tanaman obat.
Nah aku melihat lagi kita itu anak mudanya suka nongkrong Iya, gitu kan. iya. Terus lifestyle, nah lifestyle suka nongkrong, suka hangout, suka minuman yang enak gitu Iya. kan, kayak yang bisa dinikmati. Jadi akhirnya ya wes lah kita coba aja ya menggali, menciptakan suatu creation yang basisnya tuh udah ada success story-nya. Success story-nya perusahaan-perusahaan jamunya juga banyak kok Mbak yang sampai hari ini masih bertahan ya. Cuman gimana sih kita bikin yang seru gitu, yang tetap message-nya sehat, message-nya itu nilai culture budaya kita, value-nya ini tetap dibawa gitu. The tradition yang sekarang juga masuk ke mental health gitu kan, physical health, spiritual health, semuanya itu kan about health. Nah ini semua yang dulunya sering diceritain sama nenek aku gitu kan, kalau minum jamu itu doa kesehatan jampi usodo gitu ya. Jadi itu juga bisa kebawa ya sampai hari ini. Jadi aku pikir ini keren banget loh kalau dibikin sebenarnya, meskipun tantangan ya karena semuanya kayak yakin loh bikin. Iya betul, pasti akan bertanya-tanya ini yakin gak Ada yang jamu? minum nggak gitu. Terus siapa yang datang? Teman-teman lu doang gitu kan. Cuman aku yakin sih waktu itu Mbak bisa kok pelan-pelan gitu. Dan berarti tantangan memang pertama kali datang dari orang-orang terdekat ya, yang mulai mempertanyakan, tapi udah sikat maju aja terus sampai Orang Surabaya Mbak, bonek Mbak. Oh iya. Nah, ini menariknya akhirnya setelah tadi 10 tahun kita bisa bilang berjalan, banyak kolaborasi-kolaborasi yang akhirnya muncul. Salah satunya nih yang menarik perhatian saya adalah berkolaborasi dengan jamu produk tahun 1910 Ibu kalau tidak salah. Nah, itu bagaimana awalnya, maksudnya menggabungkan antara selera jamu yang kekinian dengan yang dulu, ini pasti akan sulit atau ternyata mudah atau seperti apa Mbak Nova? Sebenarnya cerita kolaborasi juga sangat unik ya gitu, karena sekarang kan masyarakat juga makin jeli gitu loh. Mau sehat itu kepingin tahu traceability-nya, bahannya dari mana, produksinya gimana, rasanya kayak apa gitu kan. Mengurangi apa namanya, unsur-unsur yang tidak natural gitu ya. Pengawet lah takutnya. Jadi saya ngelihat kalau jamu Ibu karena jamu tertua di Indonesia, saya juga punya nostalgic relation dari Surabaya juga ya. Saya ngelihat bahwa ini perlu diceritain kembali, nih seru gitu ya. Karena sambil kita merajut sampai ke depan ini kan ada sejarahnya ya, dari dulu lifestyle-nya sampai tahun 2012 itu kita udah kerjasama. Kita udah featuring jamu Ibu di Suara Jamu. Udah cukup lama ternyata. Cukup lama. Terus sampai 2022 baru terjadi. Ya lucu juga ya, ternyata per 10 tahun ya sejarahnya saya juga baru nggak. Tapi ya kolaborasi itu memang suatu yang beautiful, tapi memang harus punya misi dan visi yang sama ya menurut saya ya gitu. Nah saya lihat semangatnya jamu Ibu adalah juga kenalkan kembali ke anak-anak muda gitu melalui banyak kegiatan, terus inovasi-inovasi jamunya juga gitu ya, rasa-rasa yang bisa diolah gitu untuk merangkai sebuah ingredients jamu. Misalnya temulawak itu dibuat supaya rasanya gimana. Jadi saya merasa relate ya, karena Suara Jamu juga landasannya itu adalah inovasi gitu, karena kita mau membuat inovasi-inovasi produk jamu yang rasanya bisa cocok ya dengan curiosity-nya anak-anak muda gitu. Berarti, nah ini karena sudah mention juga tentang anak-anak muda, dengan adanya kolaborasi dengan jamu yang bisa dibilang cukup tua, apakah anak-anak muda banyak yang terlibat dengan kegiatan kah atau penikmatnya lah? Banyak nggak sih kira-kira anak-anak generasi Z kayak sekarang atau milenial itu seperti apa pangsa pasarnya sendiri? Mangsa pasarnya sendiri sih kita memang untuk fokusnya ke anak-anak muda Mbak. Bahkan kita sendiri timnya di Suara Jamu banyak anak-anak mudanya juga gitu, karena ya energi dan positivity-nya ya, dan gaya bahasanya, terus seleranya, terus yang dicari itu apa sih, jamu experience gitu kan, minum jamu dengan misalnya mau buat sendiri nih, mau ngeracik sendiri gitu, kepingin tahu gitu proses bagaimana, bahannya apa. Saya rasa si generasi muda ini memang nantinya yang jadi penerusnya kan untuk melestarikan jamu Indonesia gitu. Jadi kita mencoba
terus menggali jamu-jamu inovasi kedepannya juga dipersembahkan itu sebenarnya buat generasi muda Indonesia. Berarti ada maksudnya kegiatan-kegiatan nih banyak banget yang memberdayakan anak-anak muda ya Bu ya. Ini menarik sekali, bahkan ada salah satu yang mungkin Sobat Antara juga baru tahu kalau sebenarnya pemerintah memang sudah concern terhadap jamu ini bahkan dari tahun 70-an, terus tahun 90-an mulai lagi digalakan dan sampai sekarang hingga akhirnya sekitar tahun 2008 ditetapkan ada Hari Jamu Nasional. Ini sebuah hal yang istimewa sebenarnya untuk melestarikan minuman tradisional kita ya Mbak Nova. Tapi Mbak Nova mungkin kalau melihat perjalanan jamu yang mungkin bisa dibilang ada mati suri juga, tapi sekarang mulai bangkit lagi. Support pemerintah untuk program-program jamu menurut Mbak Nova sendiri bagaimana? Apakah memang sudah maksimal atau masih ada berapa nih yang kurang yang bisa harusnya ditingkatkan lagi atau seperti apa? Kalau saya ngelihat sih pemerintah sejak terutama di era kemarin ini Pak Jokowi ya sangat semangat banget ya menjadikan jamu itu jadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia. Jadi pelatihan-pelatihan itu jadi makin fokus banyak diadakan untuk gimana industri jamu itu bisa bertahan dan juga bisa improve, bisa ditingkatkan gitu dan sampai punya kesempatan punya pasar internasional. Jadi upaya kalau kita nggak cinta dulu gitu ya, kalau nggak kenal jadi nggak sayang, kalau nggak sayang nggak bisa bangga gitu. Tapi sebelumnya untuk itu kita mesti percaya juga gitu kan. Jadi dibangun supaya satu standar mutu. Gimana kalau kita yang minum juga percaya kan khasiatnya, bahannya. Artinya konsumen juga kepengen dapat garansi itu gitu kan. Jadi itu diberikan suatu penyuluhan dan pelatihan untuk menjadi kita itu bisa bersertifikat BPOM. Lalu bersertifikat halal, lalu ada sertifikasi lagi. Jadi ini semua standar-standar yang sangat penting gitu kan buat kami pelaku usaha UMKM. Nah selain itu juga kita diberikan kesempatannya untuk belajar memasarkan. Belajar memasarkannya nggak cuma di Indonesia ya melalui banyak expo, tapi juga untuk expo-expo di luar negeri. Jadi yang terlibat tuh banyak banget Mbak Ovi, ada Departemen Perdagangan, Departemen Koperasi, Departemen BUMN, Kementerian BUMN, terus ada Kementerian UMKM juga ya, Koperasi, terus juga pemberdayaan wanita gitu. Terus pertanyaan sebenarnya banyak banget Mbak yang bisa, maksudnya saya ngelihat, saya mengalami ya pelatihan-pelatihan itu diadakan dan memang diberikan untuk UKM-UKM seperti Suara Jamu juga untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi siap untuk bisa berkompetisi juga, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, karena berkompetisi tidak hanya harus di dalam negeri aja Bu ya, tapi harus keluar negeri. Salah satunya mungkin yang terlihat adalah keterlibatan jamu ini go internasional dengan muncul di G20 kemarin ya. Nah ini bagaimana ceritanya? Bagaimana respon petinggi-petinggi dunia dengan jamu gitu? Bahkan di sosial media juga kita lihat ada Pak Erick Thohir mengajak delegasi untuk mencicipi jamu yang kata rasanya luar biasa. Bagaimana ceritanya Mbak Nova? Jadi pada saat G20 itu kan rangkaian acaranya panjang banget ya. Dari mulai meeting-meeting dari IMF sampai delegasi petinggi kepala-kepala negara. Nah, Indonesia sangat bangga gitu ya, punya banyak budaya, punya karya, termasuk salah satunya itu yang diangkat juga jamu yang dikenalkan. Jadi kami sih sangat merasa apa ya, kayak senang, bangga, bersyukur gitu ya bisa menjadi salah satu showcase untuk bisa disajikan di ajang internasional, yaitu ya G20 yang sangat-sangat penting banget ya. Jadi mulai dari Jakarta sampai di Bali kita ada gitu mendampingi pemimpin negara lah gitu ya, untuk bisa menyajikan dan showcase produk-produk jamu kita dari macam-macam rasa, macam-macam format dan experience bersama gitu. Jadi kayak Pak Erick Thohir sampai yang juga
menyajikan jamunya. Ayo cara minum jamunya tuh seperti ini loh, kita harus dibalik botolnya, terus make a wish, healthy wishes, and then cheers bersama. Jadi itu semua it's about celebration gitu. Why we are there, I think it's to celebrate, to merayakan ya, merayakan bahwa ini budaya Indonesia tuh luar biasa. Kita tuh kaya nggak cuman dari keindahan Indonesia yang akan diekspos ke depannya gitu ya. Tapi sampai sekarang pun juga kita ngomongin banyak hasil-hasil tumbuhannya, hasil-hasil karya-karya artisanal para pembuat jamunya, kemasannya. Ini semua kan rajutan-rajutan Mbak, kemasannya rotan. Kita kerjasama dengan ya, jadi itu semua yang saya ngelihat it's really really good support gitu loh from the government. Kalau ketika kita siap UKM-nya ya ayo kita sama-sama bisa showcase bersama gitu. Karena ini memang PR, maksudnya menjadi tantangan kolaborasi semua pihak ya. Tidak hanya kreatornya mungkin yang membuat jamu, tapi bisa juga memberdayakan masyarakat-masyarakat lain, bahkan sampai yang kecil-kecil untuk membuat produk-produk pendukungnya lah gitu ya Mbak Nova. Tapi masih ingat nggak Mbak Nova waktu di kegiatan dunia itu yang paling menjadi best seller, maksudnya kesukaan orang-orang luar negeri itu rasa apa tuh Mbak Nova? Mereka tetap suka ini ya, yang kunyit base. Ketika kita jelaskan bahwa kunyitnya Indonesia tuh beda. Kunyit Indonesia tuh dari tanah dikelilingi oleh gunung volcanic mountains gitu. Jadi mereka ngerasain oh ya memang kunyitnya beda ya di Indonesia gitu ya. Terus belum lagi nyobain jahe, gingernya juga beda ya, kayak kehangatannya sampai selalu mengingatkan Indonesia kayak gitu. Jadi it's like really really good impression sih dari jamu tradisional kita. Apalagi kencur juga kayak mereka wow ya? Ini asik banget ya rasanya ya, karena di luar negeri nggak ada kencur Mbak. Jadi like wow this is amazing gitu. Mereka ngeliat sensasi rasanya juga beda ya, jadi nggak cuma minum glek tapi memang ada sensasi rasanya ya, layering rasanya, layering sensasi juga gitu, kayak ada tinglingnya, ada rasa angetnya, terus rasanya ada lapisannya, itu semua dapat dirasakan gitu. Ketika mereka seteguk jamu. Orang luar negeri saya sudah mengakui ya Mbak Nova, bahkan selanjutnya juga tentu ini akan membuka peluang-peluang kedepannya jamu semakin go internasional. Setuju ya Mbak Nova? Nah ini mungkin menjadi salah satu wish Mbak Nova sebagai pelaku yang ada di industri ini, tapi kedepannya mungkin adakah harapan lebih lanjut dari seorang Mbak Nova yang menekuni tentang jamu ini? Apa yang ingin diharapkan untuk masyarakat, lalu juga mungkin ada pemerintah atau seperti apa? Silahkan Mbak Nova. Kalau saya harapannya dari untuk terutama generasi muda ya di Indonesia, kita sama-sama makin kenal lagi gitu jamu gitu, karena kita berani mengeksplor bahan-bahan dan rasa jamu. Jadi jangan takut minum jamu yang pahit juga gitu ya, tapi kita menggali bersama. Nggak hanya jamu kunyit asam beras kencur loh yang terkenal, kita terkenalkan bersama jamu-jamu yang lain juga gitu. Terus kalau dari harapan dari pemerintah, semoga terus konsisten ya untuk bisa membawa jamu untuk go internasional, bisa sama-sama terus didengungkan sebenarnya ceritanya apa gitu, karena yang missing linknya masih sementara sekarang masih belum tahu Mbak, what is jamu? Why jamu is good gitu. Itu cerita yang mungkin mesti terus didengungkan gitu ya, supaya sejarahnya terus actually momen-momen untuk bisa experience jamu bisa menjadi terus minuman, mungkin welcome drink di ajang internasional juga, tidak hanya di Indonesia bahkan di luar negeri juga gitu. Secara konsistensinya ya. Konsisten sebenarnya yang menjadi kunci, lalu juga bagaimana kita mengemas jamu ini supaya tidak ketinggalan zaman, lalu juga bisa dinikmati tidak hanya orang tua tapi juga kayak kita, kayak saya ya. Bagaimana kita menikmati jamu dan memahami cerita di balik itu. Obrolan yang menarik, terima kasih Mbak Nova sharingnya tentang jamu. Saya semakin mencintai jamu tentu saja. Nanti habis ini langsung minum, bahkan kalau bisa setiap hari minum 1 ya. Dan Sobat Tentara, itu dia obrolan spesial kali ini terkait tentang jamu
Dimana jamu sendiri seperti gambaran singkat Mbak Nova mempunyai banyak sekali manfaat dan punya nilai historinya sendiri. Jika penasaran tentu bisa mengunjungi beberapa kedai-kedai jamu yang ada di Indonesia, langsung bertanya bisa nanti ya, dan mencari tahu tentang makna sungguhnya plus khasiat dari jamu. Semoga edisi kali ini bisa menginspirasi kita semua dan sampai jumpa di episode menarik lainnya di podcast Antara. Bye!